study tips untuk ujian SIMAK UI, terutama di tahun 2020. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nurida Utami. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Di video kali ini aku akan bahas study tips untuk ujian SIMAK UI, terutama di tahun 2020. Karena kalau misalnya kita itu akan mengikuti suatu ujian ataupun belajar tentang hal apapun ya, kita harus memerlukan tips agar pengerjaan ataupun proses kita dalam ujian tersebut itu bisa tahu gitu ya, langkah-langkahnya ataupun step by stepnya. Oke, yang penasaran sama video ini, stay tune terus. Tadi tips yang pertama itu adalah niat dan usaha. Di sini tuh apapun yang kita lakukan ya harus memerlukan niat, karena dari niat itulah kita bisa dengan mudah gitu ya untuk langkah selanjutnya dalam mencapai suatu hal apapun ya, terutama apalagi kalian yang ingin masuk gitu ya, ingin kuliah di Universitas Indonesia, kalian bisa berniat dulu dan melakukan usaha-usaha seperti belajar dan untuk mempersiapkan ujian SIMAK UI 2020. Yang kedua, kalian bisa belajar dengan menggunakan aplikasi belajar online. Di zaman sekarang itu ya, sudah banyak banget platform yang menyediakan bimbel ataupun belajar online gitu ya, seperti pokoknya banyak banget ya, kalian bisa search sendiri gitu ya, ada Pahamivi, Zenius, dan lain sebagainya. Di situ sudah menyediakan tempat atau wadah kita gitu ya untuk belajar. Pokoknya kebutuhan kita itu apalagi menjelang SIMAK UI itu bisa dengan mudah kita akses gitu ya guys. Jadi download aplikasinya bisa di Play Store ataupun di App Store. Sebenarnya untuk belajar itu tidak menutup kemungkinan juga apabila kalian ingin belajar melalui buku ya, karena setiap orang itu pasti punya cara belajar yang berbeda-beda. Apalagi kalau misalnya kalian itu lebih pahamnya belajar menggunakan buku, pastinya kalian bisa memilih alternatif tersebut. Dan lebih baik lagi jika kalian menggunakan keduanya. Yang ketiga itu adalah teman-teman bisa mengikuti tryout SIMAK UI gitu ya. Apalagi di zaman sekarang itu banyak banget yang apalagi di media sosial gitu ya, sering ada informasi terkait dengan tryout gitu ya. Kalian bisa untuk mendaftar dan mengikutinya. Tryout di sini tuh kalian tuh seperti melatih diri kalian supaya terbiasa gitu ya mengerjakan soal-soal apa sih yang mirip lah istilahnya tuh, yang khusus untuk SIMAK UI gitu. Pasti kan yang mengadakan tryout tersebut itu pasti soalnya tidak jauh beda gitu ya dengan soal-soal SIMAK UI gitu ya. Jadi kalian bisa mengikutinya untuk melatih diri kalian. Keempat itu adalah coba pahami materi melalui video pembelajaran. Di sini bisa kalian akses itu melalui banyak media gitu ya. Bisa dari YouTube gitu ya, terus ataupun kalian mengikuti bimbel gitu ya, atau belajar online gitu ya aplikasinya. Karena kalau misalnya kalian menggunakan media video pembelajaran gitu ya, apalagi gaya belajar kalian itu adalah audio visual, itu semakin mempermudah kalian dalam proses pembelajaran gitu ya untuk mempersiapkan ujian SIMAK UI. Karena di video pembelajaran itu kalian tuh bisa melihat sekaligus gambarnya, terus proses belajarnya tuh misalnya materi sejarah gitu, kalian tahu gitu ya apapun gitu sejarahnya gimana, terus kalian juga bisa sambil mengingat, terus kalian juga bisa sambil mencatat poin-poin penting dari video pembelajaran tersebut. Yang kelima itu adalah kalian harus menentukan prioritas belajar kalian masing-masing. Mata pelajaran apa nih yang harus didahulukan untuk kalian pelajari? Misalnya kalian tuh kelompok soshum, kalian bisa mempelajari dulu gitu ya, mungkin paling tersulit bagi kalian ekonomi. Lalu tahap selanjutnya geografi,
mungkin selanjutnya lagi bisa sosiologi dan seterusnya gitu ya. Karena setiap belajar itu pasti membutuhkan suatu proses, tidak bisa sekaligus ya kita langsung mengerti atau memahami materi tersebut tanpa ada prosesnya. Apalagi bagi teman-teman yang lintas jurusan itu harus memprioritaskan banget gitu ya pelajaran ataupun materi yang belum kalian pahami gitu ya. Jadi harus bertahap. Keenam itu adalah kalian harus membuat jadwal belajar gitu ya. Kalau misalnya kita dihitung-hitung ya, kurang lebih 2 minggu lagi atau sekitar berapa belas hari lagi untuk menuju ujian SIMAK UI gitu ya. Bisa dikoreksi ya guys, berapa hari lagi. Dan di sini tuh kalian bisa ngebuat jadwalnya dari hari Senin sampai hari Jumat misalnya ya. Di hari Senin itu kalian bisa buat jadwal misalnya untuk belajar matematika dasar dan juga biologi. Terus selanjutnya hari Selasa kalian bisa belajar mungkin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi di setiap harinya tuh ada beberapa mata pelajaran yang harus kalian capai gitu ya, harus kalian raih. Dan di setiap belajar juga itu jangan sampai terlalu full seharian kita belajar tanpa tahu progres yang kita dapat, capaian yang kita dapat itu sudah cukup belum untuk kita pahami gitu ya. Terus kalau misalnya nih dalam belajar kalian merasa capek gitu ya, karena misalnya udah 2 jam belajar capek gitu ya, ya udah stop aja gitu, jangan dilanjutin. Karena kayak percuma kalau misalnya kalian lanjutin, nanti kayak bakalan tuh nggak bakal nyambung, nggak bakal konsen gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa capek, stop dulu, nanti mungkin 3 jam kemudian kalian boleh belajar lagi, disesuaikan juga dengan kondisi kalian. Yang ketujuh itu adalah teman-teman bisa memperbanyak latihan soal ya, latsol, SIMAK UI dan juga beserta pembahasannya. Itu biasanya kan banyak banget ya soal tahun sebelumnya itu kemungkinan besar seperti itulah gambarannya soal-soal SIMAK UI gitu ya. Semakin kita banyak latihan soal dan pembahasannya, itu kita semakin tahu dan oh tipe soalnya tuh seperti ini, jalannya harus kita ngerjain step A, B, dan C gitu ya. Jadi perlu pemahaman juga dalam pengerjaannya gitu ya. Jadi usahakan untuk berbanyak gitu ya, perbanyak latihan soal dan pembahasan. Oke, yang ke-8 itu adalah kalian bisa membuat peta konsep dalam belajar gitu ya. Jadi menurut aku peta konsep ini merupakan strategi gitu ya untuk kalian bisa memahami ataupun menghafal suatu materi pelajaran gitu ya. Karena lebih terstruktur kalau misalnya kalian ngebuat mind mapping ataupun peta konsep tersebut gini ya. Jadi lebih terarah gitu, belajarnya poin-poinnya tuh lebih dapat gitu ya. Jadi cobalah untuk membuat mind mapping ataupun peta konsep. Yang ke-9 itu adalah teman-teman jangan lupa untuk memberi semangat gitu ya kepada diri sendiri. Itu teman-teman bisa lakuin dengan membuat seperti di Keynote seperti ini. Nah, di sini aku sangat menyarankan banget, kan kalian tuh pasti belajar punya buku dong. Dan di bukunya itu kalian bisa tempelin ya, seperti kayak gini gitu. Nanti ini tuh berisi kayak kata-kata motivasi ya guys, supaya apa sih tujuan kalian untuk belajar ini, untuk menggapai impian kalian menuju kampus ya, kampus tercinta. Terus kalian juga bisa ingin apa ya, intinya tuh kalau melihat tulisan ini tuh kalian tuh bakal termotivasi dan semangat belajar. Jadi tujuan kalian tuh jelas, dan kalau bisa tuh buatnya tuh yang tulisannya tuh terlihat dengan jelas ya guys. Kalau bisa dibuat dengan spidol gitu ya, ditulis dengan spidol gitu. Semenarik mungkin juga boleh, karena itu tuh sebagai support kalian gitu ya untuk meraih bisa lolos di SIMAK UI. Oke, yang terakhir yang ke-10, di sini teman-teman itu apa ya, kalian sudah banyak belajar gitu ya, apalagi menjelang H-1 ujian SIMAK UI, itu kalian bisa nge-review materi ataupun catatan kalian yang sudah kalian tulis dan kalian pelajari. Karena kalau misalnya sudah menjelang gitu ya, H-1
itu kalian nggak usah lagi belajar dari awal gitu ya. Jadi apapun yang kalian catat tuh poin-poin pentingnya tuh kalian baca aja. Nanti disitu bisa kalian ingat. Terus di sini tuh bisa lebih mempermudah kalian gitu ya. Jadi tidak kayak nggak ngebeban banget gitu ya, banyak banget yang harus dipelajarin gitu ya. Jadi good luck terus ya. Sekian study tips dari aku tentang SIMAK UI, terutama di tahun 2020 ini, dimana ujiannya itu secara online ya. Jadi namanya kita tuh belajar itu pasti harus punya study tips, karena dengan tips-tips tersebut bisa jadi kita belajarnya tuh lebih terarah, terus bisa jadi juga kita bisa lolos gitu ya SIMAK UI. Dan yang penting itu adalah yakin, dan juga berdoa, itu penting juga ya guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke semua sosial media kalian, dan share juga ke teman-teman kalian, terutama yang akan mendaftar ataupun yang mengikuti ujian SIMAK UI online ini ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Dadah.